Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Zikir Thariqat Naqsabandi Maulidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Kami akan bincang-bincang serba-serbi tentang pentingnya mencari guru rohani di akhir zaman ini. Mungkin kami akan membahas tentang bagaimana cara menemukan seorang guru rohani atau ciri-cirinya di akhir zaman ini, bagaimana mungkin bisa disampaikan oleh seorang rekan teman-teman kami yang duduk sambil ngopi nih. Mana Pak Samuel, ini dari Purbalingga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru rohani yang atau walia mursyida. Bukan dong. Itu satu ciri-cirinya. Aku makan bukan perempuan. Ikutan di situ. Tapi nggak ada itu. Kotor ya duduknya ya. Dulu kayak sini. Yang menunjukkan keadaan pulang buat maharohani itu penting sekali bagi orang-orang narek yang mencari guru selamat, itu guru wali yang bisa yang paling Berapa ini? yang menunjukkan caranya cara menghubungkan. Kamu sudah bilang dulu. Udah tuh semua udah diberitahu apa cara dan caranya itu wajib itu wajib kita tanpa melewati itu tidak bisa, karena itulah yang tadi Allah tadi wasilah satu itu ada di dunia dan satu itu ada di Malaysia itu pertemuan umat manusia itu, semua umat manusia itu jalannya harus melewati itu seluruh umat itu, tidak cuma hanya sholat, tidak tahu tujuannya sholat itu apa itu harus tahu ilahil wasilah itu harus cari. Kalau nggak ketemu itu nggak tahu pasti akan tersesat rohaninya, karena nggak ada pembimbing rohani guru wali yang melewati ulil amri minkum yang menghukum, yang tahu membimbing kita semua, seluruh saudara-saudara rohani yang mencari tadi wasilah. Ya, itu sekian kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Samuel dari Purbalingga. Pentingnya mencari guru rohani atau pembimbing roh. Berarti kita di samping mencari guru jasmani, kita wajib mencari guru rohani biar roh kita terbimbing masuk ke alam di atas jasmani. Karena
antara jasmani dan rohani itu ada batas ambang. Untuk memasuki batas ambang itu kita membutuhkan metodologi atau kekuatan. Kalau kita belum bisa beserta Allah, cari orang yang sudah beserta Allah. Jadi mungkin Pak Amar nih, jadi tolong dikasih sedikit contoh apa aja ciri-cirinya atau tujuannya kita untuk mencari guru rohani atau mursyid ini. Ini Pak Amar dari Jambi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ciri-ciri guru mursyid, guru yang bisa mengantarkan kita sampai kepada Allah, Betul. yang mempunyai tali wasilah. Ya. Salah satunya seperti kita di jalan, dia mengajarkan kita di jalan garis yang lurus, yaitu siratal mustaqim, yang awalnya itu qadim menjadi hikmah, setelah menjadi hikmah dan menjadi pengetahuan. Itu salah satu ciri-ciri guru mursyid, dan juga bisa menerangkan secara ilmiah terang benderang. Kalau ketemu itu seperti yang ada juga di saya pernah baca di Al-Quran, ketemu yang seperti itu, berbaiatlah kalian meskipun dalam hati. Jadi benar-benar di akhir zaman ini mungkin fitnah dajjal itu sudah keluar, hanya saja kita tidak menyadari bahwasanya fitnah dajjal itu tidak ada. Setiap kali kita berdoa minta lindungi dari fitnah dajjal, namun doa yang tidak tersambung secara kodim yang mungkin belum selesai. Dengan guru rohani yang seperti ini, dengan ilmu yakin itu betul nyampai dan benar mampu, dan kita akan terhindar dari itu. Itulah salah satunya ciri-ciri guru mursyid. Menurut saya salah satunya itu di Toriko. Dan kalau mungkin dengan mata pemandangan yang lain umum, mata jasmani, mungkin orangnya sangat dibenci oleh orang kafir dan munafik, karena dia tidak tahu isi, dia hanya lihat fisiknya saja, luarnya saja. Mungkin cara berpakaiannya nggak seperti orang Arab mungkin ya, cuman sekedar ya mungkin bajunya tuh baju cuman kaos, ini salah satu ciri mungkin. Jadi kalau dilihat dengan mata zahir ya mungkin tidak mungkin paham. Itu. Jadi mungkin kesimpulan saya ya seperti itu. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa nambahkan lagi, silakan. Ya, terima kasih yang disampaikan oleh Pak Amar dari Jambi ini. Seterusnya kami mungkin akan menyampaikan ke Pak Yai Fauzi ini dari Gresik. Sebutkanlah salah satu contoh atau mumpahat atau apanya sama kita seorang guru rohani ini, Pak Yai, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ki. Tentunya kita itu ya harus torekoh gitu. Kalau anunya
bisa hukumnya wajib kan gitu. Betul. Terus apa namanya guru mursyid Iya, guru rohani sangat apa ya, pentingnya kita mencari guru rohani itu tadi ya. Iya. Iya. Ya kita itu harus pilih dulu, harus bisa membedakan wali, soalnya kan di luaran itu kan banyak seorang wali dikatakan wali mursyid ya. Harus kita itu harus bisa membedakan mana wali mana mursyid. Kalau wali itu enggak bukan mursyid gitu. Tapi kalau mursyid itu pasti wali. Pasti wali. Betul. Kalau ciri-cirinya itu ya yang bisa membimbing kita, jasmani kita dan rohani kita toh. Makanya ya, sekarang itu bisa membedakan, soalnya di luaran itu banyak gitu. Dan aku mursyid kan betul. Ya udah dulu Pak Ci. Makasih Pak Ci. Ya. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Singkat, padat mungkin. Apa selanjutnya mungkin kami kasihkan sama Bu Wiwi ini dari Sumedang. Silakan Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya dari guru mursyid Ya, ya. Memang itu sangat penting ya. Kapan wajib ya? Wajib. Karena seorang guru rohani ya, itulah seseorang yang bisa membimbing kita atau menyampaikan kita, menghantarkan kita kepada Allah ya, sehingga kita bisa mengenal Allah gitu kan. secara rohani. Betul, jadi memang sangat penting karena kalau kita nggak ketemu dengan guru rohani, ya kita akan tetap tidak tahu apa-apa gitu. Jadinya cuma ibadah kita cuma kandas di dunia aja. Ya, sebatas ritual mungkin ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan ketemu esensi ibadah yang sebenarnya gitu kan. Tidak akan tahu cara jalan untuk sampai kepada Allah ya. Karena hanya guru rohani yang membawa metodologi agama gitu kan. Supaya ibadah kita tersambung akan Allah. Dan memang untuk saat ini banyak orang beribadah ya, tapi hanya sekedar di kulitnya saja gitu kan, karena mereka tidak kritis untuk mencari seorang guru rohani itu. Mereka hanya asik-asik aja dengan ritualnya kan, sudah merasa beribadah ya kan, sudah merasa benar dan merasa paling bertakwa gitu kan. Padahal kan di situ jelas hanya kandas di dunia karena rohaninya nggak nyambung gitu kan, nggak ikut ibadah gitu. Makanya kan kenapa di Islam di Al-Quran sendiri dulu bisilmi kafah Betul. dalam Islam secara kafah itu jasmani dan rohani. Makanya sangat penting guru rohani itu kan, supaya bisa membimbing rohani kita gitu kan. Mungkin itu bisa Ya, terima kasih banyak. Sangat jelas, terang dan benderang. Saya sampaikan mungkin ada sedikit penyampaian juga tentang pentingnya guru rohani ini. Mungkin disampaikan sama rekan kami Kang Dis dari Sukabumi. Silakan Kang Dis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pentingnya mencari guru rohani atau mursyid. Memang untuk mencari guru rohani atau mursyid itu memang wajib, apalagi di zaman sekarang
kita berzikir lah ya. Proses ya. Ya, tanpa arahan guru rohani atau guru mursyid. Jangan sampai kita melakukan ritual ibadah, kesadaran kita tentunya kemana-mana. Ya, ya. Contohnya seperti melakukan sholat 5 waktu atau melakukan zikir atau tirakah tanpa guru seorang mursyid. Jangan sampai kita melakukan apa sih, tirakat atau khalwat lah ya, Ya, tanpa seorang guru. ya. Jadi Tanpa bimbingan guru ya. kita melakukan khalwat atau tirakat itu tanpa seorang arahan guru, kita bakal kemana-mana. Ya, dibimbing oleh setan. ya bisa jadi itu. Jangan sampai kita melakukan ritual seperti itu, terus kita mengharapkan apa, pengen ini, pengen itu, nanti yang datang sosok alam impak, intinya kalau bahasa ini iblis ya. Ya, Kan dalam sistem itu kalau kandungan ya. ya. Terus jangan sampai kita apa sih, kalau di ayat itu taatilah Allah, taatilah Rasul, Mulia Hati Allah, jadi itu harus mencari Allah dan Rasul itu tentunya kita harus ada sosok ulul azmi minkumnya. Jangan sampai kita mencari Rasul dan Allah tidak ada ulul azmi minkum. Ya, Ya, satu rangkaian. ya kan itu kali wasilah. ya. Satu garis lurus ya. Ya, jadi kita tidak akan tersesat. Dan ulul azmi minkum itu guru zahir. Ya. Guru rohani kita Rasulullah, mursyid Ya. mereka pada Allah. Jadi itu akan nyambung. Jadi kan kita masih keadaan jasmani. Iya. Jadi lengkaplah jasmani dan rohani. Ya. Mungkin segitu dulu aja. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Terima kasih Kang Dis, sangat bagus, apa jelas apa yang disampaikan Kang Dis. Mungkin ini ada satu lagi Pak Dalyono dari Jogja. Ini dia udah senior ini. Mungkin ada pertanyaan sedikit yang mau saya tanyakan. Apakah kita ya bisa terhubung dengan Tuhan dengan cara kita sendiri, atau bagaimana itu menurut dia? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi dulu tapi salatnya. Mandi dulu baru pakai mandi. Ayo mandi. Besok aja enak. Pentingnya mencari guru musik. Oh, tadi pertanyaannya Pak ya. Oh, kalau pertanyaan saya, apakah kita manusia biasa ini bisa langsung berhubungan dengan Allah tanpa melalui seorang guru rohani gitu? Pentingnya mencari guru. Sebenarnya kita harus mengerti dulu kita ini sebenarnya kan manusia, Betul. tapi belum tahu bahwa kita ini manusia. Dan sebenarnya manusia itu secara penciptaannya, Itu secara penciptaan. itu kan terdiri dari kalau dalam bahasa bahwa manusia itu diciptakan dari sumbalah kelanjutan dari bin menjadi malakah menjadi nutfah menjadi rahman sampai dengan balfat akhir, jadi makhluk sempurna. Betul. Ini menjadi manusia. Nah,
pada penciptaannya itu dari nutfah, alaqah, rahman itu kan masing-masing 40 hari periodenya. Dari nutfah ke alaqah itu 40 hari, alaqah ke rahman itu 40 hari, rahman sampai itu 40 hari sampai dengan menjadi kerangka hidup. Baru di situ Allah dalam ayat yang lain itu mengatakan meniupkan itu di 40 hari ketiga. Jadi berapa? 40 hari. Ketika itu baru dititipkan Ruhku. Ditiupkan sebagian Ruhku. di situ sehingga kelihatan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, Betul. unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, sebenarnya di situ masing-masing baik itu jasmani maupun rohani diberi satu alat. Di mana jasmani itu alatnya adalah panca indera untuk mengetahui ilmunya. Jika untuk dia itu berilmu itu menggunakan panca indera atau akal. Nah, akal pun itu kan sebenarnya perlu pendidikan juga. Ya. Perlu pendidikan, perlu sekolah. Sekolahnya adalah dengan akal. Akal dengan kalau untuk mencapai tingkat orang itu pintar, Ya. tetap harus kalau di Indonesia ya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah dan sampai profesor, dokter itu tingkatannya sudah harus ketiga itu semuanya harus dengan akal. Nah, sedangkan ini kita harus tahu kalau rohani ada nggak alat untuk alat untuk memahami atau menanggapi ilmu. Kalau jasmani itu kan dengan apa tadi panca indera ya, akal ya. Sedangkan kalau rohani dengan kolbu ya. Dan di sini kan ada perbedaan. Ya. Kalau panca indera itu penanggapannya dengan bahari yang ada di dunia ini ya. Ya. Karena kita ini sebenarnya manusia itu sebenarnya kan makhluk dua dimensi ya. Ya. Dimensi dunia dan rohani. Rohani dulu. Masing-masing jasmani itu kan tempatnya di dunia. Sedangkan rohani tempatnya di akhirat. Nah, sementara kita ini belum tahu di mana rohani itu. Rohani itu kan belum tahu kita. Ya. Di mana? Sebelum kita malah pentingnya mencari guru rohani kan itu. Sementara kita itu belum tahu bahwa diri kita ini ada rohaninya. Dan rohani itu tanpa dibimbing, tanpa mencari guru, ya tidak tidak tahu Kemana mau pergi ya gitu. kita ini berada. Ya, Rohani ya, itu ya. berada di mana nggak tahu. Tapi secara umum orang itu kalau ditanya bahwa diri kita itu ada jasmani dan rohani. Ya, Tapi ya. kalau ditanya rohaninya seperti apa dan bagaimana, bisa jawab? Tidak. Disinilah pentingnya guru rohani. Makanya pentingnya kita mencari guru rohani.
Nah, karena guru rohani ini adalah cara penanggapan dengan apa? Kolbu, dan itu perlu penanggapan atau perlu sekolah ya kan? Iya. Kalau di dunia kan perlu sekolah. Ya, Kalau di sini adalah guru rohani itu juga perlu sekolah. sekolah. Kan seperti tadi dikatakan Kiai Fauzi jadi Iya. kita itu perlu bertoriko. Nah sebenarnya toriko itu adalah sekolahan. Sekolahan untuk mencari guru rohani. Dari guru rohani. Nah sementara sekarang ini toriko itu banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali. Maka apakah semua torekah itu membimbing itu? Itu kan menjadi pertanyaan. Iya, ya. Membimbing rohani kita. Ya. Rata-rata kan ya mengakunya Guru rohani, guru rohani. tapi yang diajarin ilmu pengetahuan. Apa? Pengetahuan atau syariat bernuansa rohani. Ya. Kayaknya rohani gitu. Tapi masih berada dalam syariat dunia Mas ya. Nah, jadi untuk mencari apa seorang guru atau pentingnya kita apa Mencari guru mencari rohani. guru rohani dan di mana mencarinya, ciri-cirinya itu berapa? Adanya ya di Nah, yang pertanyaan toriko yang mana? Nah, Kan itu toh? ini nih. Itu tuh. Yang mana? Nah, Apa setiap toriko bisa membimbing? ya itu pertanyaannya ini bagus ini ya. Mm. Nah, dengan demikian maka kita ini adalah juga berada di dalam apa sekolahan toriko Naksabandia Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ini adalah toriko yang waris. Tadi dikatakan ya ciri-cirinya seberapa gurunya masuk dulu di sini nanti akan melihat sendiri. Jadi harus hakul yakin. Ya, hakul yakin. Dalam artian kita harus bisa membedakan antara pembelajaran dunia dan pembelajaran rohani. Rohani. Kalau dunia itu dengan akal, dengan memang benar-benar harus secara pengetahuan harus dilihat dengan apa ainul yakin, ainul yakin dengan jelas dan nyata dengan data, maka dikatakan orang itu juga tetap harus ilmiah. Ilmiah dunia, tapi ilmiahnya dunia itu masih dalam sekedar konsep atau teori. Masih teori ya, Teori betul. aja dikatakan ilmiah. Nah, perbedaannya apa kalau di apa pembelajaran atau pendidikan rohani? Nah, di pendidikan rohani ini adalah hakul yakin. Dia itu mengalami sendiri, mempraktekkan sendiri, sehingga dia itu nggak usah apa istilahnya bertanya kiri kanan. ya. Nah, nggak perlu bertanya kiri kanan ya, karena dia udah mengalaminya sendiri. Maka dia itu benar-benar mengalami ibarat laboratorium ya, dia melaboratoriumkan dirinya sendiri dan dilaboratoriumkan diri sendiri, sehingga dia itu berada apa perjalanannya dia melakukan sendiri. Apalagi rohani itu adalah tadi dikatakan bahwa kalau jasmani berada di dunia, sedangkan rohani berada di akhirat. Maka pendidikan rohani itu sama dengan masuk dalam dunia akhirat, alam akhirat. Itu yang dimanakan bagian apa istilahnya rohani yang adanya di thariqah yang sama dengan sudah masuk di akhirat. Dan itu thariqah itu ya harus thariqah yang Waris.
kan waktu jelas silsilah. jelas silsilahnya. Mungkin itu aja dulu. Terus tadi apa pertanyaannya? Apakah kita bisa dengan cara kita sendiri sampai ibadah kita tanpa melalui seorang guru rohani atau mursyid atau Lamri Mingko? Justru itu, maka tadi dikatakan bahwa kita ini hidup baik itu di dunia maupun di akhirat, ya, itu perlu pembimbing, ya, perlu sekolah. Maka kalau di dunia ya sekolahnya di pendidikan itu pengetahuan, sedangkan di akhirat itu juga ada pendidikannya. Dan pendidikan akhirat itu karena kita ini berada di dunia tetapi kita belajar di akhirat. Nah, ini kan yang mau membedakan. Ya. Makanya kan antara dunia dan akhirat itu sebenarnya ada dalam satu ruang vakum yang sama kan, cuma Ya. beda dimensi. Ya, karena itu tadi saya katakan kita itu manusia tetapi belum tahu bahwa kita manusia, bahwa kita ini berada dua dunia dan akhirat, tetapi kita rata-rata belum tahu bahwa kita ini berada di akhirat. Tapi mau berada di akhirat harus melalui sekolah dulu. Tanpa masuk sekolah nggak mungkin akan bisa masuk ke akhirat. Dan di situ cara masuknya itu ada di sekolah kita, yaitu Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Di situ ada metodologi dan sistem. Ya seperti tadi dikatakan bagaimana kita ini mau ketemu Allah langsung. Apa mungkin? Nah, padahal Allah itu kan berada di padahal kita ini berada di dunia. Kalau dunia itu kan dua alam yang berbeda. Bagaimana mungkin tanpa kita itu langsung tanpa ada guru rohani, guru pembimbingnya yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sendiri ya untuk bertemu kepada manusia itu juga menggunakan utusan. Masa kita manusia tidak butuh utusan, tidak digunakan utusannya, namanya apa itu? Dengan cara dia sendiri. Ya, cara sendiri. Emangnya kau siapa? Kan gitu lagi pertanyaannya. Jawabannya tidak bisa gitu ya. Mungkin itu aja dulu. Maka sedikit saya sampaikan lagi bahwa Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara ini itu mengajari roh, maka jangan dipercaya. Wajib enggak usah dipercaya, tapi buktikan. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat jos. Mungkin sangat jelas semuanya tadi apa yang disampaikan rekan-rekan kami. Pada intinya pentingnya seorang manusia biasa kayak kita ini mencari seorang guru pembimbing atau lebih tepatnya mursyid atau al ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum. Nah, begitu. Karena antara jasmani dan rohani itu dua dimensi yang berbeda. Dua dimensi yang berbeda. Kalau antara jasmani dan rohani ketemu itu akan menimbulkan jalan baru. Nah, di situ. Jadi untuk berhubungan dengan yang maha mutlak,
seorang guru rohani atau guru pembimbing, karena kita tidak akan mungkin sanggup dengan cara kita sendiri. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi